Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi di channel Khazanah Ilmu Langit. Semoga sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Khazanah Ilmu Langit semua, terdapat dua pendapat bahwa sosok Siddhartha Gautama atau Sang Buddha merupakan seorang nabi. Pendapat pertama menyatakan bahwa Siddhartha Gautama adalah sosok Nabi Idris alaihissalam. Adapun pendapat kedua Sang Buddha tidak lain adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Al-Quranul Karim menyatakan, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang salim. Quran Al-Anbiya 85-86. Pendapat yang menyatakan Nabi Idris alaihissalam adalah Buddha memiliki alasan tersendiri. Seorang biksu harus memakai jubah yang dibuat sesuai dengan ketentuan. Ini adalah peraturan kebiksuan yang harus ditaati oleh semua biksu. Hal ini menjadi dasar bahwa Siddhartha telah merancang sendiri busana kebekuan yang akan digunakannya nanti di pertapaannya. Kisah Anuruddha Thera Dhammapada 7:4 menjelaskan bahwa menjahit memang merupakan salah satu keahlian para biksu. Dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, Idris dipercayai sebagai seorang penjahit. Dari Ibnu Abbasra, berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam adalah seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah pengembala. Al-Hakim. Idris makna bunga teratai dan lahir di Kapilavastu dalam bahasa Arab Zulkifli. Siddhartha Gautama adalah seorang pangeran putra dari Raja Sudodana. Pada saat berusia 7 tahun Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai, yaitu kolam bunga teratai berwarna biru Apala, kolam bunga teratai berwarna merah Paduma, dan kolam bunga teratai berwarna putih Pundarika. Selanjutnya, Siddhartha Gautama adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Menurut Abu Kalam Azad, seorang sejarawan Urdu, Sang Buddha, Buddha Sakyamuni yang dikenal sebagai guru suci bagi umat Buddha tidak lain adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Sang Buddha diketahui lahir di Kapilavastu. Dalam bahasa Arab, Zulkifli sendiri berarti orang yang berasal dari Kifl. Sedangkan Kifl itu sendiri masih menurut Kalam Azad merupakan nama Arab untuk Kapila, singkatan dari Kapilavastu. Hamid Abdul Qadir, seorang sejarawan abad ke-20, mengatakan dalam bukunya Buddha yang Agung, riwayat dan ajarannya menjelaskan bahwa Buddha adalah Nabi Dul Kifl yang berarti ia berasal dari Kifl. Lantas pendapat mana yang lebih kuat? Atau malah bukan keduanya? Dan kami telah mengutus para utusan, yang sebelumnya telah kami kisahkan kepada engkau, dan para utusan yang tak kami kisahkan kepada engkau. Quran Surat 4 ayat 164. Zaman kehidupan Siddhartha Buddha Gautama Buddha berada pada kisaran abad ke-5 sebelum Masehi. Insan pada zaman itu hidup dalam kebodohan dan kejahilan luar biasa. Jadi sangat kecil kemungkinan bahwa ajaran dari Sang Buddha adalah 100% buatan manusia. Kemungkinan yang lebih besar dan mendekati kebenaran adalah bahwa ajaran dari Sang Buddha datang sebagai wahyu dari Allah kepada Buddha untuk diwartakan kepada kaumnya. Diutusnya Sang Buddha bukannya tanpa suatu alasan yang jelas, semata hanyalah untuk memberikan atau menegakkan hujah kebenaran kepada manusia. Para utusan, nabi dan rasul, mereka mengemban kabar baik dan memberi peringatan, agar manusia tak mempunyai alasan untuk menentang Allah setelah datangnya para utusan. Quran Surat 4 ayat 165. Terdapat 4 ayat yang berhubungan dengan Idris dalam Al-Quran, di mana ayat-ayat tersebut saling terhubung di dalam surah Maryam, dan surah Al-Anbiya, nabi-nabi. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka, kisah Idris, yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran 19 ayat 56-57. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Quran 21 ayat 85-86. Dalam sebuah hadits, Idris disebutkan sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Muhammad dalam salah satu surga selama Miraj.
Diriwayatkan dari Abbas bin Malik, gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, "Ini adalah Idris, berilah dia salammu." Maka aku mengucapkan salam kepadanya dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, "Selamat datang, oh saudaraku yang alim dan nabi yang saleh." Sahih Bukhari 558-227. Seorang biksu harus memakai jubah yang dibuat sesuai dengan ketentuan. Ini adalah peraturan kebekuan yang harus ditaati oleh semua biksu. Hal ini menjadi dasar bahwa Siddhartha telah merancang sendiri busana kebikuan yang akan digunakannya nanti di pertapaannya. Kisah Anuruddha Thera Dhammapada 7:4 menjelaskan bahwa menjahit memang merupakan salah satu keahlian para biku. Anuruddha Thera mencari beberapa kain bekas di dalam timbunan sampah untuk dibuat jubah, sebab jubah lamanya telah kotor dan koyak. Jalini, istrinya pada kehidupan yang lampau, dan sekarang berada di alam dewa melihatnya. Mengetahui bahwa Sang Thera Seang mencari beberapa kain bekas, ia mengambil 3 lembar kain dari alam dewa dan menaruhnya ke dalam timbunan sampah, serta membuatnya terlihat. Anuruddha Thera menemukan kain tersebut dan membawanya ke vihara. Ketika beliau sedang membuat jubah, Sang Buddha datang beserta murid-murid utama dan beberapa murid senior beliau. Mereka menolong menjahit jubah. Dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, Idris dipercayai sebagai seorang penjahit berdasarkan hadits sebagai berikut. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit dan Musa adalah penggembala. Dari Al-Hakim menurut buku berjudul The Prophet of God Enoch, Nabiullah Idris, Idris adalah sebutan atau nama Arab bagi Nuh, nenek moyang Nabi Nuh alaihi salam. Beliau dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah sehingga dia mengangkatnya ke langit. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat beliau sedang berada di langit keempat ditemani oleh seorang malaikat. Beliau hidup sampai usia 82 tahun. Sedangkan Buddha Gautama berkelana menyebarkan Dharma selama 45 tahun lamanya kepada umat insan dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, hingga akhirnya mencapai usia sekitar 80 tahun, saat ia menyadari bahwa 3 bulan lagi ia akan mencapai parinibbana. Sang Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara 2 pohon sala di Kusinagara, memberikan khotbah Dharma terakhir kepada siswa-siswanya, lalu parinibbana. Dalam berbagai cerita Nabi Idris A.S. dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah sehingga Allah menghukum manusia dengan bentuk kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandai turunnya hujan. Bila Siddhartha Buddha Gautama adalah Nabi Idris maka sangat tepatlah bila seorang pangeran memiliki beberapa keterampilan sekaligus. Cerita tentang kelahirannya sekilas sebagai berikut. Saat Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sal. Jazakallah khairon kasiron udah pantang terus di channel Khazanah Ilmu Langit. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.